Hai semuanya, perkenalin gue Agus, teman-teman. Gue di sini tertarik untuk membahas tentang bagaimana memanage uang kita dalam bentuk menabung atau berinvestasi. Karena kita sebagai anak muda, teman-teman, sebelum pandemi ini kita suka nongkrong, kita suka makan-makan, kita suka jajan, teman-teman, kita suka jalan-jalan, ya menyalurkan hobi kita, traveling dan lain-lain, nonton bioskop juga. Nah, pada saat pandemi ini kan kita sadar bahwa ternyata kita perlu memanage uang kita untuk suatu saat kita butuh, ya kan, di satu urgensi tertentu kita butuh uang itu. Nah, masalahnya apakah kita tahu bahwa ternyata untuk kita bisa memanage uang itu paling tidak bisa dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama itu nabung, teman-teman, ya. Nabung, ya kita tahu ya, nabung itu di sini kita pasti punya rekening perbankan, teman-teman, ya kan, yang biasanya bisa kita untuk menyimpan uang kita, ya kan. Terus habis itu ada juga kita bisa berinvestasi, teman-teman, untuk meningkatkan nilai uang kita, teman-teman, yang sudah kita investasikan. Masalahnya kita sudah tahu belum cara-cara untuk berinvestasi? Kita udah tahu belum macam-macam tabungan itu seperti apa, teman-teman, ya kan, seperti itu. Nah, ada juga tujuannya itu juga untuk apa gitu kan, jangka waktunya juga mau berapa lama, kita perlu tahu juga, teman-teman. Nah, di sini gue bakal sharing sedikit apa yang mau gue bagiin sama teman-teman semua. Dan ini juga gue sudah sedikit ada pengalaman juga tentang hal ini, ya, karena gue melihat begitu penting bahwa kita harus memanage uang kita seperti itu. Nah, untuk nabung, teman-teman, kita tahu bahwa balik lagi seperti yang gue bilang tadi, kita pasti punya yang namanya rekening, ya kan, atau mungkin kalau kita kerja, kita gajian, kita ditransfer ke rekening itu gitu. Nah, teman-teman, mungkin selama ini kita suka yang namanya jalan-jalan, ya kan, expand uang kita ke hal-hal yang gak begitu penting. Nah, kalau mulai sekarang, teman-teman, paling tidak, teman-teman, kita bisa sisihkan uang kita ke rekening kita, teman-teman, ya. Paling tidak dari total gaji kita bisa kita sisihkan 30% lah, seperti itu. Tetapi, teman-teman, kalau kita lihat dari segi yang lain, bahwa tabungan ini kan lebih ke jangka pendek, ya, teman-teman. Jadi suatu saat kita butuh, tujuannya itu bisa kita ambil, ya kan, kita bisa ambil setiap saat di ATM gitu, dan resikonya itu lebih rendah daripada kita harus investasi, ya kan, karena secara nilai itu tidak turun, teman-teman, ya, tidak akan mengalami kerugian seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau kita lihat dari jangka waktu, nabung ini lebih ke jangka pendek, teman-teman, ya. Dan ini biasanya untuk menjaga-jaga, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berada di situasi seperti ini, tabungan itu ada buat kita pakai, teman-teman. Seperti itu, ya. Dan untuk nabung ini juga, teman-teman, bisa kita ketahui bahwa ada beberapa macam juga gitu. Jadi untuk yang gue tahu dan pernah gue alami juga, teman-teman, itu ada yang namanya tabungan kita yang setiap bulan itu didebit sama perbankan. Jadi ada minimalnya, ya. Kalau gue dulu 500.000 setiap bulan didebit, dan itu jangka waktu 12 bulan, teman-teman. Jadi selama 12 bulan kita didebit 500.000, dan pada saat jatuh tempo nanti di bulan 12 itu akan cair dengan bunganya. Jadi 3% setahun, teman-teman, 3% setahun. Dan nanti pada saat jatuh tempo itu bisa sekalian cair sama apa yang udah didebit setiap bulannya. Jadi, teman-teman, kita kita nggak bisa nih, misalnya, aku mau sisihin gajiku 500.000 sebulan, tapi takut dipakai. Nah, kita bisa pakai fasilitas
tabungan itu. Jadi setiap bulan di debit. Jadi seolah-olah ini merupakan suatu kewajiban kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan di debit, kita akan nabung. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin kita yang belum terbiasa buat nabung, buat sisihin uang kita, bisa kita pakai fasilitas seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti akan cair pada saat jatuh temponya. Kalau dulu aku maksimal itu 12 bulan. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menabung ya teman-teman. Ini resikonya rendah dan biasanya jangka waktunya pendek ya teman-teman, setahun aja gitu. Dan ada cara yang kedua, itu namanya investasi ya teman-teman ya. Investasi juga ada beberapa macam, ada juga emas, ada juga investasi properti. Tapi kalau aku punya investasi yang namanya saham. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu saham, saham itu adalah kepemilikan yang perusahaan terbuka ini jual kepada masyarakat teman-teman. Jadi teman-teman, saham ini dijual secara bebas kepada masyarakat yang yang dibuka sama yang namanya di pasar keuangan teman-teman. Jadi untuk kita yang mau main saham teman-teman, itu perlu yang namanya kita pelajari dulu bahwa perusahaannya ini bagus nggak gitu kan, dan profil perusahaan ini cukup oke nggak di mata masyarakat, cukup oke nggak gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau masuk ke dalam dunia saham, teman-teman perlu pelajari juga bahwa sebenarnya saham itu pergerakannya seperti apa gitu, dan apa keuntungan yang bisa kita dapat dan apa kerugiannya gitu. Kalau tadi kita nabung itu lebih ke jangka pendek dan uang kita sih tidak turun ya, resikonya ini sangat rendah. Kalau dalam investasi saham ini teman-teman, resikonya lumayan cukup tinggi juga ya teman-teman, karena ada resiko rugi ya, namanya perusahaan pasti ada downnya juga. Nah kalau kita tahu perusahaan itu bagus apa enggak, kita bisa lihat teman-teman dalam laporan keuangannya gitu. Cuma sebelum masuk lebih jauh pada itu teman-teman, bahwa kalau kita mau investasi saham itu nggak harus mahal ya, karena image main saham itu pada orang awam itu adalah investasi yang cukup mahal. Padahal nggak juga teman-teman, nggak juga. Kalau kita belajar teman-teman untuk investasi saham ini, teman-teman ini kan kepemilikan ya, kepemilikan kepada suatu perusahaan, dan teman-teman itu membeli dengan jumlah 1 lot atau 100 lembar saham, karena perusahaan itu menjual menjual per lot dia dalam bentuk lembaran saham, lembaran kepemilikan teman-teman. Nah cara belinya gimana, nanti kita bisa yang namanya ke perusahaan sekuritas ya, kita bisa buka rekening saham buat kita transaksi saham seperti itu. Nah kalau kita investasi saham ini teman-teman, investasi saham ini lebih ke jangka panjang teman-teman. Ini lebih ke jangka panjang karena seperti kita tahu, kalau investasi saham ini nggak bisa kita langsung jual, nggak bisa kita langsung tarik uang kita, nggak bisa. Semuanya ada prosesnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita memang mau mengincar cuan atau keuntungan, kita harus sering-sering memperhatikan bahwa saham yang udah kita beli ini untung nggak teman-teman ya. Saham yang udah kita beli ini pergerakannya bertumbuh nggak, seperti itu. Jadi kita harus sering-sering lihat teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung kita cairin uang kita, nggak bisa langsung kita jual seperti itu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman tahu juga, kalau seandainya kita punya saham gitu ya, ini kita bisa dapat dividen juga teman-teman. Nah dividen itu apa? Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada setiap pemegang saham. Intinya sih seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau perusahaannya laba, teman-teman akan dapat dividen. Nah sejumlah apa dividen itu, jadi nanti dibagi
senominal yang mereka ingin kasih per lembar saham yang kita punya. Jadi misalnya kita punya satu lot, ini berarti 100 lembar, misalnya satu perusahaan itu ingin membagikan Rp50 satu lembar. Nah, tinggal dikali aja Rp50 kali 100 berarti 5.000 kan. Lumayan gitu. Ya, jadi kayak gitu. Nah, selain jangka panjang, teman-teman, keuntungan yang bisa kita dapat dari ini itu cukup besar, teman-teman. Karena ketika sahamnya itu lagi naik, kita bisa jual, ya kan? Kita bisa jual dan kita bisa meraup keuntungan dari situ, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau kita mau investasi, teman-teman juga harus punya modal dan kenali dulu investasinya itu seperti apa, ya kan? Kalau kita nabung, teman-teman, kalau kita nabung itu risikonya rendah dan lebih ke jangka pendek untuk membackup kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kalau investasi seperti saham gitu, ini lebih ke jangka panjang dan tapi risikonya juga lebih tinggi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau dari aku, teman-teman, kalau memang kita masih belum begitu mengenal tentang saham, kalau kita masih belum mengenal tentang investasi, teman-teman bisa manage uang teman-teman dengan cara menabung seperti itu. Itu lebih aman, itu lebih itu lebih terjamin buat teman-teman semua. Apalagi kalau teman-teman nggak terbiasa menabung, ada yang namanya yang tadi aku bilang sistemnya pendebetan. Teman-teman bisa pakai itu seperti itu. Nah, mungkin untuk next video aku mau sharing tentang investasi, tentang saham, teman-teman, secara lebih detail lagi karena tadi hanya garis besar aja. Dan biar video ini bermanfaat buat teman-teman, karena aku ingin sharing buat teman-teman semua agar kita semua bisa memanage uang kita dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye.